episode 2. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain ya hari ini? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu nggak sih? Kalian udah pada kenal belum nih sama kita? Yes. Oke, kayaknya pada belum kenal nih Extremers ini. Jadi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Chelsea Queen Clay Siregar. Kalian bisa panggil aku Eci. Dan aku Syafa Kamila Irdi. Kalian semua bisa panggil aku Syafa ya. Yes. Jadi ini kok kayak ada yang kosong gitu Iya, ya? kok ini kosong ya di tengah-tengah kosong ini? ya. Kita Langsung aja kita panggil kali ya guest star kita hari guest ini. star kita pada hari ini untuk Akbar dan juga Kaden. Oh my Oh my god. Jadi guest star kita boleh dong perkenalkan diri kalian dan kalian dari batch berapa? Boleh Kak Akbar dulu? Bener? Iya. Oke. Halo Extremers, perkenalkan aku Ramadan Akbar Derantau dari batch 2024. Dan perkenalkan, nama aku Adenia Rama Ramadhani dan aku dari batch 24. Yeay! Oke, kabar dan Kaden. Jadi kita hari ini tuh mau ngobrol-ngobrol santai dan mau nanya-nanya kalian nih. Kira-kira nih, kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Boleh. Oh my god. Oke, aku mau nanya dong, sebelum masuk kuliah, kalian itu ngebayangin kehidupan kampus itu gimana? Boleh dari Kaden dulu ngejawabnya? Aku ya, actually aku dulu pas SMA, mungkin gara-gara terlalu banyak lihat Twitter ya, baca-baca kayak perkuliahan tuh gimana sih. Terus aku actually agak takut karena aku pikir kuliah itu kita kayak bakal yang literally belajar gitu loh, yang kayak ambisius banget. Lu? Kalau Kak Akbar gimana? Aku agak kebalikan sih sama Aden. Aku mikirnya kayak di kampus tuh kita bebas ngelakuin hal apa aja yang kita mau. Terus juga aku pikir aku juga bisa explore diri aku lagi. Oke, dulu Kak Akbar sama Kak Aden itu ngebayangin buat masuk ke kampus itu buat sibuk organisasi kah, atau fokus ke akademik, atau sekedar ya udahlah kuliah aja gitu. Kalau dari aku force akademik, karena kan aku kira kuliah gini kita fokusnya untuk nyampe gelar. Tapi ternyata pas semester 1 aku keterima organisasi. Keren ya. Organisasi apa itu Kak Akbar? Boleh dong di-spill dikit lah. Apa sih deh? Apa deh? Depannya dari P, belakangnya dari A. Apa itu? Nggak tahu ya. Ya, kita alhamdulillah keterima di Puma Accounting. Amai. Keren banget ya. Keren banget. Oke, kalau dari Kak Adennya gimana? Aku tuh sebenarnya waktu itu aku mikir mau fokus ke akademik, but ternyata ya seperti kata Kak Akbar juga, aku keterima di Puma, ternyata kayak malah ke Puma Sibuk. ya, malah sibuk ke Puma. Organisasi. Walaupun emang akademik tetap kita jalanin. Betul. Ya, tapi aku lebih enjoy di Puma ini sih. Sama jujur. Berarti kalian sangat amat menikmati proses kalian di Puma ya. Sangat. Keren banget ya. Keren banget ya. Oke, aku mau nanya lagi dong, untuk kayak ada nggak sih ekspektasi kalian tentang kuliah yang kalau kalian ingat nih? Jadi kayak sebelum kuliah kalian pernah berekspektasi sesuatu nggak? Yang kalau kalian ingat sekarang kayak, aduh, kok lucu banget pernah ya kita berpikir kayak gini tentang kuliah gitu. Apa ya, kalau aku sih kayaknya dulu tuh ya itu sih, balik lagi, aku tuh dulu kayak takut banget kuliah. Aku sempet bener-bener kayak yang, aduh gue harus ngapain ya kuliah ini, kayak gue bisa nggak ya. Terus bener-bener overthinkingnya tuh parah banget, sampai kayak bener-bener aku yang kayak Oke. tapi ternyata Gemetar ya. dan aku juga awalnya ngira kalau misalkan di kuliah ini tuh kita bakal kayak individualis gitu loh. Kalau kata Twitter kan kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya aku kayak agak terini Twitter ya. Nah, ternyata pas setelah kita masuk ke PU ini, ternyata nggak kayak gitu sih. I feel like kayak kita tuh balik lagi ke SMA. Makanya jadi kayak aku merasa aku senang-senang aja di sini. Makanya aku kayak kethinking yang dulu-dulu tuh kayak yang kenapa ya gue dulu kayak gini gitu. Berarti enjoy banget ya untuk menjalani di Presiden University ini. Kalau dari Kak Akbar gimana? Kalau aku sih, aku pikir di kuliah ini kita bakal kayak santai juga, apalagi kan kalau di kelas kuliah ini fleksibel ya, ada yang pagi, malam. Terus juga aku pikir aku bakal sering pulang ke rumah kan, tapi nyatanya ternyata tidak. Itu sih yang paling aku kira agak funny.
Oke, buat Kak Akbar dan juga Kak Aden, kapan momen pertama kali kalian itu ngerasa kayak, oh ternyata kuliah tuh kayak gini ya? Boleh dijawab dari siapa nih yang mau jawab duluan? Kak Akbar deh, Oke, Kak oke. Akbar. Dari Kak Akbar kali ya. Kalau dari aku mungkin dari hal tugas. Kenapa? Ya enggak sih, Dek? Iya sih, bener sih sebenarnya. Kenapa tugas? Kenapa nih tugasnya nih, boleh dong? Nah, gitu. Ternyata. Apalagi kita udah semester 5. Tugasnya udah setiap hari ada. Betul. Mungkin kalau dulu ya, mungkin karena kita, kalau kalian kan kurikulum merdeka ya? Pas Iya, sekolahnya, SMA. iya. benar-benar. Nah kalau SMA kan kita kayak jarang banget ya project-project. Ternyata setelah kuliah banyak sekali ya projectnya. Oh, Jadi banyak ya, guys banyak projectnya. banget guys projectnya tuh bagi. Jadi Sudah banyak perkuliahan project. seperti ini. Oh, begitu. begitu. Banyak project, banyak organisasi juga guys, keren banget ya. Berarti Kak Akbar dan Kak Aden ini aktif banget ya di Presiden University. Oh my, oh Keren my. deh. Oke, kalau boleh jujur nih, dulu Kak Aden sama Kak Akbar itu sebelum masuk kampus itu udah kayak pede nih ngejalaninnya atau kayak khawatir gimana ya nanti kuliah? Gimana? Dari Kak Aden dulu Kak kali Aden ya dulu ya. gantian. Sebenarnya gimana ya? Aku bingung juga sih. Emang sih aku pernah overthinking, tapi kayak aku pas masuk kuliah ini kayak yang ya udahlah ternyata ya udah gitu. Ya udah aja Iya, menjalaninya. ya udah aja gitu menjalani. Karena seru ya. Iya karena seru menurut aku karena kayak yang awalnya aku mikirnya bakal terbebanin banget tentang perkuliahan ini ternyata kayak enggak gitu. Enjoy. Enjoy, oh iya bawa enjoy aja kali ya. Oke, kalau Kak Akbar gimana? Jujur, aku tuh dulu suka nggak pede sebenarnya pas masuk kuliah. Kenapa? Karena aku kira apalagi kan aku dari Bekasi ke Cikarang. Aku mikirnya aku takut nggak bisa adaptasi, apalagi sama teman-teman baru. Dan juga kadang aku ngelihat orang sekitar aku yang pas maba, mereka tuh sifatnya udah kayak dewasa banget gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi aku kayak kurang pede aja sama diriku sendiri waktu itu. Cuma sekarang aku udah mulai terbiasa dengan yang ada di kampus ini. Oke, jadi kan kita tadi udah ngebahas tentang langit, sekarang kita ngebahas tentang bumi nih. Maksudnya apa tuh langit dan bumi? Nah, tadi kan kita ngebahas tentang ekspektasi ini kayak bayangan, ekspektasi sebelum masuk kampus dan lain-lain. Kita sekarang membahas tentang realitanya, Syafa. Realita kalian itu kayak hal pertama apa sih yang bikin kalian sadar kalau ternyata kalian tuh butuh adaptasi gitu. Mungkin dari Kak Aden dulu kali ya. Sebenarnya ya, aku tuh mikirin jawaban Kak Akbar juga ya yang tadi ngomongin adaptasi. Karena setelah dipikir-pikir dulu tuh aku sempet kurang bisa beradaptasi. Oh iya, kenapa tuh Kak? Mungkin karena yang dulunya aku tuh selalu di deket rumah gitu, maksudnya sekolahnya. Sekarang kan aku dari Tangerang ke Cikarang kan, walaupun emang sedikit sih. Tapi lumayan Lumayan lah, gitu lumayan. ya. Paham. Gak bisa balik Betul, tiap betul. hari. Dan awalnya tuh aku kayak yang paham gak sih yang kayak aduh aku harus beradaptasi banget nih. Tapi seperti yang Kak Akbar bilang juga, kita nih di kuliah ini kan semakin dewasa ya. Betul. Dan alhamdulillahnya juga kita banyak teman di sini yang membantu kita tuh beradaptasi dengan cepat. Nah itu sih. Berarti tipsnya cari temen yang banyak ya guys. Cari teman yang banyak dan yang benar, Ya, yang benar, sehat. benar, yang Itu sehat, tipsnya ya. guys. Oke, kalau dari Kak Akbar, Aku setuju sih sama Aden. Yang pertama itu teman. Yang pertama. Terus yang kedua, kalian kalau bisa beradaptasi pas lagi organisasi juga. Apalagi kalau ada kegiatan kampusnya nggak sih, Betul Dek? sih, karena organisasi itu sebenarnya membantu banget sih. Iya. Karena kan kita jadi ketemu banyak orang ya. Jadi kayak feeling homesick kita tuh kayak bisa lebih cepet hilang gitu. Karena kita ada kerjaan, kita ketemu teman-teman, kita jadi punya momen di sini. Itu Gak tuh juga membantu. sesama jurusan gak sih sebenarnya? Betul banget. Satu Karena- kampus. Betul, karena apalagi di organisasi di PU ini kita kan punya banyak banget ya. Dan alhamdulillah kita punya media partner yang banyak kayak PUSB, UFA. Nah, itu sih organisasi-organisasi itu bisa ngebantu banget kita beradaptasi. oke berarti kalian juga belajar beradaptasinya itu di organisasi ya. Betul. Dan juga temen sih guys, yang paling penting tuh temen ya. Karena kita survive di sini tuh apa-apa butuh teman. Biar bareng-bareng gitu ngejalaninnya. Karena PU ini rada susah ya, kayak tadi kata Kak Aden dan Kak Akbar, tugasnya numpuk banget Bener banget, guys, guys. jujur capek banget pasti. Jadi kalau teman kalian gak tepat tuh bakal kayak aduh udah tugas numpuk, teman yang gak tepat gitu. Aduh pusing dah itu, gila sumpah. Oke, ada nggak sih momen yang paling bikin Kak Akbar sama Kak Aden tuh kaget pas awal-awal kuliah?
Kak Akbar dulu deh. Iya, boleh dari Kak Akbar kali ya. Apa yang bikin kayak oh my god ternyata kuliah tuh gini, atau kayak kaget banget ternyata kuliah tuh gini gitu. Kalau dari aku mungkin dari segi apa ya, lingkungan kali ya. Apa tuh? Di sini tuh sebenarnya di luar sifat kita sendiri, aku juga nggak suka kalau misalkan aduh sebenarnya agak internal ya, cuman Oke. Spill dikit kali ya. Spill dikit, kepo banget ini. aku juga agak kaget karena sebenarnya kan di kuliah ini kita agak dewasa ya, jadi sifat-sifat kita itu benar-benar kayak bebas banget gitu loh, paham kan? Paham. Jadi Kak Akbar ini kayak kurang suka sama yang kayak aduh ternyata di kuliah tuh ada yang bebas Iya, gini takut ya. nih, Oke, takut yang nih. kayak Sebenarnya bener banget. tuh itu Kaden juga kayak gitu, culture shocknya itu culture shocknya ya sama sih, kita juga kayak gitu. Apalagi kita baru masuk di batch ini kan kayak oh my god ternyata ada orang yang begini Makanya begini. guys, pinter-pinter ya cari teman. Cari teman dan pinter-pinter cari pergaulan juga. bener banget. Jangan mau ke bawah, karena ingat tujuan kita kesini tuh untuk kuliah, bukan untuk bebas dan Cari ilmu, cari gelar, dan juga Betul. ikut organisasi kali ya. Untuk banyak teman gitu. Iya, karena organisasi dan jujur nih buat ekstremer, dibanding kalian ikut teman-teman kalian yang kayak tiap malam diajak kayak, ayo kita kesini, mending kalian sibukin diri kalian tuh untuk organisasi-organisasi ini. Benar, Contohnya benar, Kak setuju. dan belajar untuk beradaptasi itu tuh di organisasi, berprosesnya itu di organisasi. Karena organisasi Puma itu, terutama Puma accounting itu bener-bener kayak aku nih, aku sekarang Puma itu ngajarin aku banyak hal yang aku nggak tahu ternyata. Oh gini ya gitu. Dan juga dari situ kamu memperbanyak teman kan. Iya, memperbanyak teman. Dulu tuh masuk PU tuh teman aku cuma kayak oh ini. Ternyata pas masuk Puma ini kayak banyak banget, dan kayak Kak Akbar dan Kak Aden, aku belajar beradaptasinya di situ gitu. Oke, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa capek, tapi kalian nggak tahu nih capeknya kenapa? Pernah banget kayaknya ya, Pernah, sering sering ya. Sering ya, harusnya sering ya. Mulai dari Kak Aden dulu deh. Ya gantian. Mungkin karena itu nggak sih, karena kita tuh nggak aware sama apa yang kita capein kan. Tapi sebenarnya kayak itu tuh bisa kelihatan, kayak mungkin kita capek dari kuliah, tugas-tugasnya, atau mungkin capek karena organisasi, itu tuh ada banget. Dan kita tuh kayak ibaratkan mungkin agak denial gitu ya kalau kita tuh bisa capek karena hal-hal seperti itu. Makanya kadang kita tuh nggak aware kalau misalkan kita tuh capek yang benar-benar ada loh ini, karena lu tuh capek karena tugas, karena organisasi lu banyak, tapi kayak lu tuh nggak sadar itu kan, yang kayak kita tuh sometimes kayak mikir kok gue capek banget ya, tapi kayak gue merasa kayaknya gak ada yang gue capain deh, padahal otak tuh ini loh berproses, kayak kita tuh benar-benar kayak ini loh gue tuh capek karena ini loh. Nah itu juga sebabnya kita tuh harus time managing. Karena walaupun akademik, organisasi itu bagus, tapi kalau terlalu diporsir itu jelek banget. Dan tubuh kalian tuh merengek loh, kayak aku capek, masa sih kamu gak mau memporsir tubuh kamu, gitu sih menurut aku. Oke, kalau dari Kak Akbar gimana? Kalau dari Aden kan tadi sebutnya itunya ya, aku efeknya mungkin ya. Kalau dari aku mungkin efeknya bisa ke capek mental, fisik ya nggak sih Dek? Apalagi kan kalau sekarang aku PP pulang pergi, yang dimana ya Keren banget. PP ya. Kita yang tinggal di dorm aja rasa capek, apalagi ini yang PP-nya dari mana ke mana sih Kak? kalau aku dari Boleh Bekasi tahu? ke Cikarang itu sekitar Wow, sejam. oh my god. Aku naik motor. Oh naik motor. Oke, ya guys. Naik motor. Capek banget pasti. Oke, lanjut Kak. Dari situ aja kan udah capek tenaga, belum lagi juga capek tugas, itu capek apa sih, mental kita jadi berkurang gitu kan. Oke, Selama kuliah, hal apa yang bikin Kak Akbar dan juga Kak Aden tuh pengen kayak istirahat dulu deh sebentar? Kayak mungkin dari organisasi kali ya, atau kayak tugas-tugasnya juga, kayak aduh pengen istirahat dulu gitu. tapi yang paling, maksudnya faktor yang paling utama gitu. Iya benar-benar. Faktor paling utama ya, mau coba dulu nih? Kak Aden dulu lah. Aku ya, oke. Sebenarnya ini tergantung kondisi. Sometimes adalah kayak tugas kita yang numpuk banget di 1 minggu full. Tapi ada juga yang tugas organisasi di 1 minggu full, atau malah dua-duanya. Iya. Waduh. Nah, unfortunately aku sedang merasakan hal itu di minggu ini. Karena Wow. kayak ya Allah, udah ditekan organisasi, terus banyak juga tugas. Sebenarnya aku nggak bisa bilang kayak utamanya itu yang membebani aku itu apa ya, karena menurut aku dua-duanya tuh sometimes membebani kalau emang lagi banyak banget.
Nah, unfortunately itu sih organisasi juga aku lagi banyak ngerevisi, terus di tugas juga lagi banyak banget tugas dan project buat UAS. Nah itu sih paling yang bikin aku benar-benar kayak stop, Capek ya? kalian Semangat bisa kali, nggak stop semangat. gitu. Tapi kan nggak mungkin ya kita kayak gitu, nggak bisa. jadi nggak bisa gitu sih. Oke, kalau dari Kak Akbar? Overall aku sama Adin sama ya, karena kan juga kita satu organisasi, satu kelas juga, mungkin tugas-tugas juga sama kan. Paling kalau kata aku, kalau misalkan hari holiday, kayak misalkan nggak ada waktu nggak sih kita holiday Iya tuh? sih, bener sih. Sometimes kita tuh malah holiday dipakai buat nugas, Iya, buat aduh. organisasi. Tapi keren loh mereka Iya, keren ini. banget. Semangatin dulu kali. Oke, terus gimana? Pas holiday itu sih aku sadar kayak aku perlu istirahat di saat itu. Oke, perlu istirahat tapi nggak bisa istirahat Yes, gitu nih. betul. Gitu nih. Perlu istirahat tapi sadar tugas banyak. Masih ada nih perlu dikerjain. Masih banyak yang perlu istirahat. Terus kalian pernah nggak sih ngerasa kayak kalau aku istirahat nanti bakal tugas kita ini bakal nggak Keteteran selesai. gitu. Kayak Iya, sayang banget iya banget 2 jam ya sih. aja istirahat kayak aduh harusnya 2 jam tadi dipakai untuk ngerjain ini. Harusnya udah selesai tapi terbang sia-sia. iya, Terbatas itu sih, itu kerasnya kuliah ternyata. Itulah realita kuliah ini ya. Oke, jadi kalau misalnya lagi capek nih, Kak dan Kaden, biasanya kalian lebih milih untuk me time atau jalan-jalan sama teman atau kayak ngapain nih? Gitu. Kalau buat aku Atau ya, jalan-jalan sama pacarnya? Gak ngajak. Lama-lama. Karena, oh ya lanjut. Apa ya. Nah, karena sebenarnya itu tuh tergantung juga sih, karena kan kita punya social battery kan. Gak semua sih. Oke, that's me berarti ya. Oke. Ya, sebenarnya kayak aku tuh punya social battery. Jadi sebenarnya itu tuh tergantung, kalau misalkan aku lagi capek banget yang bersosialisasi, aku tuh lebih suka me time. Dan alhamdulillah hobiku banyak juga sih. Jadi kayak me time tuh terpakai banget buat aku. Me time-nya ngapain tuh? Spill Iya, dong. spill dong Oh, me time-nya kayak my. nonton sendiri atau di kamar aja sendiri gitu. Itu tuh banyak banget sih sebenarnya me Boleh time. Spill kali ya, spill. Oh my. Kali bisa Sebutin diikutin satu-satu gitu. Den. Satu-satu. Tips gue. Oke. Pertama itu biasanya aku nonton. Nah, aku kalau misalkan nonton itu tipe yang kayak benar-benar aku nontonnya tuh sendiri, yang kayak berisik gitu. Oke. Nah, terus aku tuh suka nge-journaling juga. Oh ya, ih keren banget. Journaling gimana Kak? Jadi nge-journaling itu kayak aku tuh kan suka banget sebenarnya. Me time aku yang lain adalah dengan jalan-jalan sama teman-teman aku, sama cowok aku, gitu kan. Nah, kan kita sering foto-foto tuh. Nah, me time aku itu mengincludekan mereka juga sebenarnya, karena aku tuh ngejurnal foto-foto album kita gitu di hari itu gitu. Aku sering So ngejurnal. sweet ya. Lebih Lucu. ke gak mau kehilangan momen apapun itu harus Oh diabadikan. iya, benar. momennya. Benar. Oke, kalau dari Kak Akbar gimana? Jujur agak terbalik mungkin ya sama Aden. Kalau aku lebih ke tidur kali ya. Aku juga lagi. Dan terus karena hobi aku nggak terlalu banyak, mungkin aku juga cuman main game, nonton, dan juga paling rewatch yang movie yang aku suka. Udah sih itu aja. Tapi setuju dengan Kak Akbar yang tadi katanya tidur. Makin kesini makin berasa Betul. kayak tidur. Betul, tidur. Pak, Tidur tidur tuh itu kayak aduh tidur. Tapi ini perbedaan yang signifikan ya. Kayaknya yang satu ekstrovert, yang satu introvert banget nih. Jadi kalau cara capeknya itu beda gitu, yang satu ngecas energinya dengan sama teman-teman, yang satu dengan tidur gitu. Oke, kalau dilihat sekarang nih perjalanan kuliah ini Kak Akbar dan Kak Aden lebih ngerasa banyak tantangan atau pelajaran berharga setelah udah dilewatin semuanya? Kalau dari aku of course yang paling berharga ya, karena kan nggak semua masalah itu bakal jadi tantangan buat kita. Masih banyak juga pelajaran yang baik buat kita juga, apalagi kalau kita di organisasi, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Betul banget. Kalau Kak Aden gimana? Sebenarnya aku juga sama sih ngerasanya sama kayak Kak Akbar, karena aku mungkin lebih suka yang positive thinking gitu loh. Jadi kayak benar-benar yang ya sih banyak masalah di sini, maksudnya kayak dari masalah tugas mungkin, nilai, organisasi. Tapi kayaknya aku udah mesti lupa deh. Karena kayak aku tuh lebih memporsirkan diri aku kayak ya udah kita positive thinking aja. Karena pasti kalau negatif terus ya nggak bagus juga ya kan Capek buat nggak sih? kita. Betul banget. Biar positif aja ya. Oke, jadi
kita tuh udah bahas nih tentang realita kampus, realita kuliah yang ternyata kuliah itu capek. Tapi kita emang harus ngambil sisi positifnya juga dari situ karena dari capek itu justru kita berproses. Dan juga cara pandang kita juga ikut berubah. Iya, Ya benar. kan? Karena kayak udah dilewatin semuanya nih, jadi dapat pelajaran baru dan dapat pandangan baru juga pastinya. Betul. Oke, kita lanjut nih next ngobrol-ngobrolnya. Aku mau nanya dong untuk Kak Akbar dan Kak Abdan. Sekarang artis sukses menurut kalian itu gimana sih? Karena kan kalian udah kuliah menjalani 1 tahun nih di PU ini. Ada nggak sih yang berubah pemikirannya tentang definisi sukses? Dari Kak Abdan dulu. Aku ya dulu pas SMA aku tuh mikir sukses itu tuh semata-mata cuman sukses di nilai dan pekerjaan. Tapi ya setelah aku masuk kuliah itu tuh semua kayak berubah gitu. Karena menurut aku sekarang sukses tuh bukan semata-mata tentang kuliah, bukan semata-mata tentang maksudnya nilai gitu-gitu tuh bukan kayak gitu lagi. Menurut aku tuh sukses itu kayak aku punya sesuatu nih tujuan, misalkan cuman semata-mata aku pengen nih main sama teman aku. Itu tujuan kan? Dan tujuan itu tercapai ya itu berarti sukses. Aku udah sesimpel itu sekarang. Simple Berarti ya. pemikirannya udah lebih simpel, nggak kayak dulu yang harus targetin A, B, Betul C, banget, gitu. betul banget. Ngerti-ngerti sih. Oke, lanjut kalau dari Kak Akbar gimana? Kalau dulu mungkin aku mikir sukses itu orang yang berduit kali ya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Bener. Dulu aku mikir gitu karena mungkin kebanyakan orang yang sukses emang berduit. Sebenarnya itu salah satu faktor juga sih. Terus juga makin kesini aku makin mikir orang yang sukses itu ternyata orang yang bisa beradaptasi dengan dirinya sendiri. Kenapa? Dalam ya. Bisa berdamai dengan diri Yes, sendiri. betul. Karena kenapa ya? Banyak banget faktor yang bisa goyahkan diri kita sendiri gitu loh. Kayak banyak masalah yang datang terus tiba-tiba kita down, terus juga kita nggak ada tujuan lagi ya kan? Jadi Banget sih, betul. Ya kayak kata Kak Akbar tadi, kita harus berdamai sama diri sendiri. Ada nggak sih satu kejadian yang pernah buat kakak kayak, aduh kita tuh nggak bisa berdamai sama diri sendiri, tapi at the end kayak oh ternyata solusinya memang kita harus berdamai sama diri sendiri dulu. Ada nggak kira-kira? jujur pernah sih, apalagi kalau misalkan berhubungan sama temen ya, kayak mungkin aku harus menahan emosi, menahan tutur kata. Benar Ya di situ aku mungkin sadar kayak misalkan aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Ya itulah tujuan aku bisa sukses dengan diriku sendiri kayak gitu. Oke, jadi lagi-lagi teman ya. temen Aduh, ya. teman ini Dimana-mana mana sangat berpengaruh ya di dunia perkuliahan ini. Kalau dari Kak Aden, ada nggak sih? Mungkin aku mau nambahin ya, karena kayak itu tuh bukan semata-mata teman doang kok. Yes. Karena menurut aku keluarga juga bisa banget. Iya deh. Yes, Iya nggak aduh, sih? Berat ya ini pembahasannya. Gitu. Ya menurut aku keluarga itu juga penting sih buat mendukung kedamaian hati kita. Betul nggak sih? Karena emang hati itu bukan semata-mata kayak kita tuh bisa sakit hatinya dari teman doang. Kadang kan keluarga juga ya. Ya. Banyak faktor. Cuman alhamdulillah kalau misalkan keluarga kita juga mendukung kita, itu tuh bisa banget buat mendamaikan hati kita banget sih. Itu benar. Setuju sih, Keluarga setuju. juga. Kalian pernah nggak sih merasa kayak di selama perkuliahan ini kayak aku not enough deh, kayak aku nggak cukup deh udah ngejalanin ini nih, padahal kalian udah sampai udah pencapaian ini. Misal nih contoh GPA kalian udah segini, tapi kalian kayak harusnya Nggak aku puas tuh gitu nggak sama puas, hasilnya. harusnya GPA aku tuh segini, Bisa lebih dari aku itu tuh udah gitu. gini gitu loh. Dan usahanya kurang gitu. Iya, usahanya kurang, tapi pernah nggak sih kira-kira Akbar? Dari aku pernah sih, apalagi kalau misalkan ya aku udah belajar setengah mati nih malam-malam. Besoknya tuh kuis. Tapi ternyata ekspektasinya besok kuis itu aku ngerjainnya masih bingung, nggak tahu jawabannya apa. Walaupun sebenarnya mungkin udah ada di otakku ya, cuman yang di soal itu nggak semua keluar gitu. Paham kan kalian? Paham Paham. banget sih, benar banget. Kalau Kak Aden ada nggak kejadian yang kayak gitu? Sebenarnya aku mirip banget sih kayak Akbar menurut aku, karena apalagi baru kemarin ya kita kuis. Kejadiannya baru loh guys. Iya, News. bener banget. Dan unfortunately apa yang Kak Akbar tadi ngomong tuh benar-benar persis yang kemarin. Karena kemarin tuh aku benar-benar sebenarnya aku personal ya, jujur aja aku tuh emang bukan yang tipe belajar banget. Kadang aku tuh bisa kayak lost focus dalam beberapa menit gitu kan. Nah, menurut aku kemarin itu aku fokus banget sebanget-bangetnya itu karena kayak fokusnya tuh berjam-jam dan aku belajar kayak benar-benar aku ngerti.
Tapi unfortunately pas kuis ternyata gak ada yang keluar. Waduh. Kata aku. Itu langsung kayak ini gue jarang belajar, sekali belajar kenapa kuisnya nggak sesuai dengan Iya, ekspektasi betul. ya. Jadi itu sih. nyesek sih. Kalau sih. aku kayak gitu bisa nangis sih jujur. Iya. Dan biasanya itu juga nggak terjadi di kuliah sih, di sekolah juga biasanya gitu Iya nggak sih, sih Iya, guys? tapi kalau di kuliah ini lebih parah lagi Parah guys. lagi. Betul, Emang. betul. Terus gimana sih cara kalian akhirnya berdamai? Karena kan pasti kalian kayak, duh marah-marah nih, kayak aduh nggak sesuai nih gini. Tapi kan masa mau marah-marah terus gitu, karena impactnya juga nggak bagus. Karena setelah kelas nih, misalnya kalian ada event organisasi, bisa kan kena ke Berefek kegiatan, organisasi. iya berefeknya. Gimana sih cara kalian berdamai ke diri kalian sendiri? Kalau dari aku ya, sebenarnya kayak berdamai itu butuh waktu yang lama sih menurut aku. Karena mungkin kayak aku bukan tipe yang gampang berdamai dengan sesuatu. Pasti kayak aku tuh lebih ke overthinking, aku keinget-inget terus. Tapi di perkuliahan ini, berhubung aku juga punya banyak tugas, punya organisasi ya, itu tuh aku jadi kayak nggak terlalu banyak kepikiran yang negatifnya gitu loh. Jadi kayak ya abis kuis kemarin kayak oh my kuis gue kepikiran kan. Cuman aku tuh mikir kayak ya udahlah, masih ada next time quiz. Kayak kita tuh masih bisa better kok ke depannya. Yang penting kita tuh jangan terlalu stuck di suatu masalah. Maksudku kayak kemarin kuis gue kayaknya jelek deh. Tapi jangan terlalu fokus dengan kuis aku jelek kemarin, tapi lebih fokus ke Masa next. depannya gitu Iya, ya. betul banget. Kuis next aku harus dapet lebih baik gitu. Kalau Setuju Kak- sih, Iya setuju. setuju. Kalau Kak Akbar gimana? Kalau Aden kan tadi ngomongnya overthinkingnya agak lama ya. Kalau aku mungkin jujur aku overthinking cuman sehari sampai 2 harian lah, nggak sampai kayak sampai berhari-hari gitu. Cuman aku langsung evaluasi diri aku, kayak misalkan nggak cukup nih aku belajar, nanti besoknya aku langsung bolehlah aku belajar lagi nih, lebih giat, lebih banyak mencatat, lebih banyak menghafal gitu sih kalau dari aku. Dari tadi kan bahas kuis dan juga belajar. Boleh gak sih kita dikasih tips-tips belajar kali ya dari Kebetulan kan ini cutting kita ya. Udah Mau dong tips tips-tips belajarnya. Kita selaku adik kalian ini, Oh my, adik-adik oh kalian ini my. kayak tips Iya, belajar. butuh tips belajar karena jujur ini semester 2 ini kita kayak metode belajar apa yang cocok ya cocok untuk sebenarnya. ini yang ini. Karena kita tuh kayak kaget banget Di semester 2 ini kita lagi digempur kuis guys, jadi Iya. boleh kalian Kuis, tipsnya. boleh kali Betul ya. banget sih. Dari Kak Akbar dulu kali. Kalau dari aku mungkin yang pertama kalian bisa mencatat semua apa yang dosen bicarakan. Jadi misalkan kalau misalkan dosen ngomong hal penting atau misalkan lagi ngejelasin PDF, PT yang dia jelasin, kalian langsung catat tuh. Atau enggak kalau misalkan kalian emang sulit banget nangkepnya, kalian bisa record mungkin. Setelah record mungkin kalian bisa minta AI biar kayak misalkan kan sejam ya, nggak mungkin gak sih kalian dengerin semuanya setelah itu. Jadi bisa dikonklusi gimana sih ini pelajaran tadi, terus juga kalian bisa nambah-nambah catatan-catatan kalian gitu sih. Betul banget. Karena trik belajar aku tuh sama persis sih kayak Akbar. Aku kayak bikin notes, aku Yeah. juga bikin record. Jadi after class aku dengerin recordnya lagi. Terus aku tulis semua hal yang keluar dari mulutnya dosen. Nah sebenarnya aku ada satu tips lagi. Karena menurut aku ini tuh suatu perbedaan yang kayak kalian tuh nggak bakal dapet di SMA. Kalau di SMA kan guru tuh masih mau ya kayak ya udah mau ditambahin gak bonus gitu-gitu ya. Kalau di dosen kan enggak ya. Dosen tuh jadi ibarat kata kalau guru tuh mau masih nge-approach kita, tapi kalau dosen kan enggak ya. Jadi kita yang harus mengetahui pribadinya dosen ini seperti apa. Nah, Setuju banget. iya. Trik and tips aku adalah kamu analisis dosennya seperti apa. Betul kan? Setuju. Iya. Kayak Bener tipe banget. dosen yang kayak gini tuh gimana caranya? Betul. Karena misalkan kayak gini nih, dosen A sama dosen B itu tuh bisa beda banget cara belajarnya. Semisalkan dosen A, kalian tuh bisa loh minta tolong sama kating-kating kalian, kayak Kak dosen A sama dosen B tuh kayak gimana sih Kak? Karena pasti kita tuh bakal kayak dosen A itu gitu. Bakal kita kasih tips and triknya. Misalkan nih dosen A ini tipe yang kalau kuis itu dia bakal yang sama seperti apa yang keluar dari mulutnya. Sedangkan dosen B itu kadang yang keluar dari mulutnya itu nggak sesuai sama yang di kuis. Semua keluar. Iya, nggak semua keluar. Jadi mungkin dia lebih kayak ke PPT dan textbook. Nah, itu tuh kalian harus tahu perbedaannya. Dan minta tolong cutting tuh kayak kalian pasti dibantu kok. Pasti banget menurut aku. Karena aku juga terbantu loh dari waktu itu aku nanya cutting kayak dosen A tuh kayak gimana ya kan nanti kuisnya. Dosen B juga gimana ya kuisnya. Karena mostly tuh mereka
punya inian yang sama kan, sistem yang sama kan nanti pas kuis dan UAS. Jadi kita tuh bisa lebih prepare dan kita tuh bisa nggak semata-mata kita belajarin semua gitu loh. Jadi kita tuh bisa lebih fokus ke yang A ini dia lebih suka definition, dia lebih suka tipe-tipe gitu. Mungkin yang B malah beda, dia lebih suka yang kayak kita tuh example like essay gitu. Jadi tahu strategi buat Iya, dosen-dosen betul gitu kan. banget. Berarti yang pertama kita harus analisis dosen ini gimana Iya. dulu. Betul. Yang kedua baru kita tetapkan strategi, baru langsung ke metode belajarnya. Itu tipsnya ya Betul banget. guys. Tipsnya guys. Tipsnya Jadi tuh. nggak usah takut sama cutting, nggak usah ngerasa kayak, aduh, nih cutting takut kalau ketemu cutting nih siapa nih yang streamers yang kayak gitu. Ada cutting, lari-lari, nggak usah. Padahal Cuma nggak. kalian tuh harus berusaha untuk bangun koneksi sama cutting kalian betul, dan setuju nanya-nanya. banget, setuju Tapi banget. itu ngaruh banget sih Iya. jujur. Karena aku juga sering nanya gitu ke cutting-cutting. Iya. Kayak Setuju. mau ujian nih, yang awas kayaknya dosen ini. Terus tanya, jumpai cutting kayak, Kak ini dosen yang kayak gini tuh gimana ya cara ngawasnya? Ini kalau yang kayak gini tuh gimana ya cara kuisnya? Kayak gitu. Setuju sih, setuju. Oke, dibandingin sama sebelum dan sesudah kuliah nih, kayak menurut kalian definisi sukses kalian itu berubah nggak ya? Kayaknya udah kejawab ya tadi sebenarnya, tapi kayak Boleh kali ya boleh diulang. kali ya ulang lagi lah. Kak, ada yang dulu deh. Ya itu sih mungkin aku bakal ngejawab singkat lagi ya, karena menurut aku sukses yang di SMA itu lebih complicated, kayak maksudnya aku lebih sukses yang menurut aku itu kayak lebih berambisi, lebih kayak tentang nilai pekerjaan, sedangkan di perkuliahan ini sekedar aku mendapatkan C pun aku sudah sukses. Itu sudah sukses, sangat sukses menurut C, aku. setuju. Iya, C itu Iya, sukses. betul. Makanya jadi kayak aku merasa pas di kuliah ini aku lebih kayak simple aja sih definisi sukses menurut aku. Karena kan ya kita juga sebenarnya nggak tahu ya sukses kita tuh ke depannya lebih yang kayak gimana, betul. Setuju. Kalau Kak Akbar? Kalau dari aku ya semakin dewasa kan mungkin pikiran kita semakin berubah. Tadi yang aku bilang yang dulunya aku mikir orang sukses itu berduit, sekarang aku pikir yang sukses itu yang suka bernambah dengan diri sendiri. Kenapa? Karena mungkin semua itu di awal dimulai dari diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, pokoknya yang nentuin itu kita diri sendiri, yang ngejalanin kita diri sendiri, dan juga jangan terpengaruh sama pikiran orang lain. Yeay, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau sekarang, menurut Kak Akbar dan Kak Adan, arti sukses itu apa sih? Dari Kak Akbar dulu kali ya. Oke. Apa ya? Kalau mungkin aku dari dulu mikirnya kalau sukses itu tentang uang. Itu yang aku pikirin sejak dulu. Cuman mungkin semenjak bertambahnya usia atau ya semakin besar lah ya, aku pikir orang sukses itu sekarang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena menurut aku semua hal yang kita lakukan itu pasti dengan kehendak kita sendiri. Kayak misalkan banyak nih kayak kita harus lakuin ini sendiri. Terus juga kalau misalkan mau menahan efek-efek yang buruk dari orang, kita harus menjaga diri kita sendiri. Gitu sih kalau dari aku sebenarnya. Oke. Setuju ya, dalam banget lagi. Iya jujur. Kalau menurut Kak Adan gimana nih? Sebenarnya mirip-mirip ya, kayak bener banget kayak sukses tuh sekarang bukan semata-mata tentang duit, Betul. pekerjaan, nilai mungkin kan. Dulu kan kita pasti ngiranya kayak gitu kan. Sedangkan kayak menurut aku sekarang cuman sekedar aku bisa pass suatu ujian nih, misalkan aku udah nyelesain satu ujian, walaupun emang aku nggak tahu ya aku bener apa salah nih, aku nggak tahu kan ibarat kata itu tuh bener bagus apa enggak, tapi menurut aku itu tuh udah suatu hal kesuksesan. Karena kan Setuju pasti sih, kita setuju. tuh belajar dulu kan buat ujian, betul nggak sih? Benar. Nah menurut aku walaupun kita nantinya nilainya jelek, kita gagal, itu tuh menurut aku tetap kesuksesan begitu. Setuju sih, setuju. Oke, dibandingkan sebelum kuliah, definisi sukses menurut Kak Akbar dan juga Kak Aden tuh berubah nggak sih? Dari Kak Aden dulu kali ya. Sukses ya, sebenarnya nggak terlalu berubah sih menurut aku. Karena menurut aku kayak yang seperti tadi aku bilang ya, sukses itu bukan semata-mata tentang duit, bukan semata-mata tentang nilai ataupun pekerjaan. Karena menurut aku sekarang sukses itu ya seperti yang aku dulu pikirkan sih.
Karena aku Berarti bener-bener pemikiran kakak yang dulu tentang sukses sama sekarang nggak Iya, jauh berubah. nggak jauh berubah. Oke. Betul. Kalau Kak Akbar gimana? Kalau aku jujur hampir sama sih kayak Aden, kayak misalkan yang tadi aku bilang ya, dulu kan aku mikir semata-mata tentang duit. Sekarang aku semakin besar aku mikir sukses itu tentang diri kita sendiri. Kayak misalkan tadi Aden kalau misalkan habis ujian terus ternyata ujiannya sesuai ekspektasi atau gimana, itu termasuk sukses dari kita juga. Betul. Berarti kalau dari Kak Akbar berubah karena dulunya mikirnya tentang keuangan. Iya. Kalau sekarang udah nggak gitu. Oke. Kalau menurut Kak Akbar dan Kak Aden, sukses itu lebih ke pencapaian besar atau justru kayak hal-hal kecil yang konsisten itu bisa disebut sukses juga? Dari Kak Aden dulu deh. Kalau aku pasti hal-hal kecil sih. Karena kayak yang seperti aku pikirkan ya, kalau sekedar aku udah selesai ujian tuh menurut aku itu hal sukses. Yes. Ya, Jadi itu hal setuju sih, sekecil apapun. Itu lebih ke menghargai kan? diri Ya, sendiri betul. juga. Benar. Karena Betul, kita ujian betul. itu belajar loh. Kayak belajar Betul banget, betul semalaman banget. gitu, terus tiba-tiba kayak udah selesai tuh udah puas gitu. Iya kayak wah sukses gue gitu. Walaupun belum tahu hasilnya ya guys. Iya walaupun Kalau nggak tahu. Kak Akbar gimana? Kalau aku realistis aja ya kayak Aden lah, dikit-dikit pasti bakal bikin kita sukses. Nggak mungkin kayak sebenarnya bisa sih kalau misalkan kita ngelakuin hal yang besar tiba-tiba kita sukses kan bisa aja ya. Cuman aku mungkin dari aku bisa berproses dari kecil-kecil dulu, terus habis itu bertumbuh besar akhirnya aku bisa mencapai titik sukses aku gitu. Oke, lanjut ya. Ada nggak momen sederhana selama kuliah yang bikin Kak Akbar sama Kak Aden tuh ngerasa kayak aku ternyata udah sejauh ini loh? Wow, ini pertanyaan Oh, dalam ini ya guys, pertanyaan pertanyaan dalam jujur. Ini dari Kak Akbar dulu. Ya gantian ya. Dari aku ya apa ya, mungkin yang aku rasain ya, yang pertama mungkin capek tenaga dari aku sendiri. Kayak misalkan kenapa kayak di kuliah ini mungkin aku ngerasa aku terlalu mengeluarkan energiku terlalu banyak. Yang kedua mungkin capek mental juga ya, karena kan di kuliah ini sama di SMA atau SMP kita kan beda nih, kayak misalkan dari segi pelajaran, dari segi pertemanan ataupun hal yang lainnya. Yang mungkin di situ yang bikin aku sadar kayak wah aku udah capek di titik ini nih gitu loh. Paham sih. Kalau Kak Aden? Menurut aku sebenarnya mirip-mirip sih kayak Akbar juga, karena fun fact-nya dulu tuh pas aku SMA aku tuh nggak kepikiran mau masuk akuntansi nih. Ini Ya. kita dalam ranah ini ya pembelajaran Iya. ya maksud aku. Karena kayak dulu tuh aku kan anak IPA, terus aku pengennya tuh ke ahli gizi or kayak ke IPA-IPaan lah. Iya kesehatan, dokter gitu kan. Tapi unfortunately ternyata aku jadinya nggak unfortunately ya maksudnya. Maksudnya kayak ternyata nggak sesuai dengan apa yang aku mau dan aku jadinya akuntansi. Sedangkan dulu tuh aku nggak pernah belajar akuntansi. Jadi dulu tuh aku benar-benar kayak tertekan banget, kayak aku kayak aduh ini aku bisa nggak ya, bisa nggak ya. Iya, sama. Betul. Paham banget. Bahkan karena pas dulu masuk PU aja aku sempat kayak yang mikir apa aku pindah jurusan ya. Ya nggak sih, pasti kepikiran nggak sih pas awal-awal tuh. Ada aja itu kayak setiap orang ada deh kayak gitu. Iya makanya. Tapi alhamdulillahnya ternyata aku masih survive sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai kita udah belajar apa? Advanced accounting kan. Padahal dulu aku nggak kepikiran aku bakal ada di posisi seperti ini. Tuh. Gitu. Tapi nih kayak kan Kak Aden bilang tadi nggak kepikiran masuk akuntansi. Tapi akhirnya bisa survive gitu. Apa sih yang bisa buat Kakak survive di sini? Apa aja sih gitu? Aku mau tahu dong. Sebenarnya banyak sih. Mungkin mostly lebih ke teman-teman aku di sini ya. Karena kayak menurut aku teman-teman aku di sini tuh benar-benar berperan penting banget dalam aku survive di akuntansi ini. Karena dulu tuh gimana ya, menurut aku kayak agak susah gitu loh kalau misalkan kita tuh nggak punya teman seperjuangan. Ya nggak sih? Benar-benar setuju, Karena setuju. betul, karena kadang walaupun kita bisa curhat-curhat ke orang tua, ke kakak, itu tuh nggak bakal nggak bakal seberpengaruh kalau kita tuh dibantu sama teman-teman kita di sini. Iya, karena teman-teman nggak kita sih? ngerasain apa yang kita Betul, rasain. betul. Iya, di Jadi sini. ngelakuinnya juga Betul, bareng-bareng. betul. Makanya kayak susahnya kita itu mereka juga gue juga kayak gini Paham, nih. paham, Mereka betul, mereka tuh paham. Benar-benar. Karena kan kadang mungkin orang tua nggak paham kan, tapi teman-teman tuh bisa paham. Nah alhamdulillahnya aku di sini punya teman-teman yang baik-baik banget, always support me. Jadi sampai sekarang alhamdulillah aku masih survive di sini. Kalau selain dari pertemanan, kakak ada tips-tips gak sih biar bisa survive di PU? Apalagi jurusan accounting. Ya, accounting guys. Apa Den? Gimana ya? Spill dong. Sebenarnya I think aku nggak punya trik yang jitu-jitu banget. Tapi paling yang aku bisa lakuin selama aku di PU ini ya pasti belajar kan ya. Selalu tiap hari belajar. Kalau misalkan abis kelas
kalau bisa catatannya tuh dibaca lagi. Karena kalau kayak gitu kan pasti kita inget terus kan. Nah, paling aku punya tips and trick buat ini aja sih. Kadang kan kita tuh nggak bisa fokus ya, kayak maksudnya kita tuh kadang terpencar gitu kan ke matkul-matkul yang lain. Karena kan sama susahnya ya. Nah, menurut aku ini tuh mungkin berlaku ke setiap perkuliahan deh, kemungkinan ya. Karena menurut aku kita tuh harus menganalisis dosennya. Betul nggak Ya, sih? benar sih, benar. Kenalin dosennya itu gimana, ini Cara gimana. dosen Betul. Kita tuh bisa menilai dan bisa memporsir diri kita itu harus fokus kemana. Kayak misalkan nih, dosen A dia lebih sukanya esai. Berarti kita harus lebih fokus ke yang pengertian, definisi mungkin seperti itu kan. Kalau misalkan dosen B ternyata sukanya lebih ke lisan. Nah, kita masih bisa lebih fokus tuh kayak kalau lisan tuh biasanya kayak gini. Di kelas Ya nggak? aktif gitu Betul, ya. iya. Kadang presentasi sih misalkan, pasti kan ada materi-materinya kan. Nah, itu sih lumayan membantu aku karena awal-awal aku tuh merasa kayak yang aduh aku harus belajar yang mana dulu ya. Iya nggak sih? Kayak aduh Betul ini belum selesai udah ada ini Iya, lagi. udah ada ini yang lagi. Nah, kita tuh harus menganalisis dosennya tuh mereka kayak seperti apa. Maksudnya di ujiannya, di kuisnya. Nah, itu sih menurut aku. Kalau Kak Akbar, Nah, kalau aku nih ada nih sebenarnya. Kita kan di kuliah ini kita sebenarnya serba bebas ya. Kayak misalkan kita boleh mencoba hal baru, explore hal yang baru. Kalau dari aku mungkin ya itu tadi kalian bisa explore hal baru yang kalian belum pernah rasain sebelumnya. Kayak misalkan ikut organisasi, ikut eskul atau apa sih yang mungkin kalian nggak punya skill sama sekali dulunya, tapi kalian penasaran nih kayak, aduh aku pengen coba ini deh karena kan di sini kita serba ya ngapain aja boleh kan. Kayak misalkan kayak apa sih kerjaan ini boleh, terus masuk ke ini boleh gitulah sebenarnya. Paham sih. Kalau sekarang hal apa yang bikin kalian, Kak Aden dan Kak Akbar ini merasa lebih menghargai diri sendiri? Dari Kak Akbar dulu deh. Kalau dari aku ya, kalau dari aku mungkin ketika aku lagi capek, kayak misalkan ya mungkin tadi aku bilang aku capek tenaga ataupun mental, aku kayak misalkan aduh aku udah sampai titik ini nih, kayaknya aku harus lebih menghargai diriku sendiri, kayak udah effort lu udah segini, lu harus mendapatkan yang lebih baik lagi gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak misalkan misalnya aku langsung self reward gitu ya, kayak tenaga yang keluar langsung harus ada hadiahnya gitu. Gen Z banget ya. Betul sih. Itu sih dari aku. Kalau Kak Aden gimana? Menurutku sama sih, jujur. Emang iya, kalau Gen Z kan kayak kita nih terutama kalau selesai setelah capek pasti pemikirannya kayak kita harus Pengen self ada reward, self-reward, betul. Dan apapun Ada kayak hadiah. di covernya dengan self reward ya guys. Betul. Karena kayak pasti dulu tuh nggak, menurutku ini aku ya, dulu pas SMA tuh aku emang lumayan ambisius kan. Dan kayak aku paham dan sadar kalau misalkan dulu tuh SMA ternyata aku kurang menghargai diri aku. Nah, sekarang di perkuliahan ini aku tuh lebih menghargai diri aku dengan self reward juga, sama. Setiap ujian apa ya abis ini self rewardnya kayaknya Taifimiti enak gitu kan. Pas ujian aja udah mikir nih kayak Iya, pas "Abis ini ujian ngapain kayak ya?" abis ini apa Kemana ya, beli iya. apa ya, gitu. Jadi kayak sekarang tuh nggak terlalu memikirkan kayak hasil buruknya, tapi kayak sekarang tuh lebih memikirkan hasil baiknya. Iya, Baiknya apa ya, nanti gue bisa beli Taifimiti gitu. dan lebih punya pemikiran bisa kok kemarin aja Iya, bisa dilewatin, betul, pasti betul ini yang ini juga banget. bisa. Oke. Kalau sekarang Kak Akbar sama Kak Aden tuh jadi lebih sering ngebandingin diri sendiri sama orang lain nggak? Atau lebih fokus sama proses sendiri aja? Dari aku boleh. Ya boleh, boleh. Banget. Kalau aku dulu jujur ya, dulu aku sering ngebandingin aku sama orang lain. Kenapa? Karena aku kayak pengen tahu nih batas aku sama dia tuh kayak gimana. Kayak misalkan dia tuh lebih unggul di mana, aku lebih unggul di mana gitu loh. Tapi semakin kesini apa ya? Aku pikir itu hal yang bodoh atau negatif lah. Kayak misalkan malah bikin under pressure kalian sendiri gitu loh. Kayak misalkan kalau misalkan dia lebih baik, nanti tiba-tiba kita kayak pressure kayak kita harus lebih baik dari dia, padahal sebenarnya kita nggak selalu harus lebih baik dari dia kan. Kita bisa aja proses ke hal yang lain yang lebih baik untuk kita sendiri gitu sih kalau dari aku. Benar, karena semua orang punya versi terbaiknya Betul. masing-masing. Betul banget. Nggak perlu bandingin proses sama Iya. orang lain. Benar banget, benar banget. Kalau dari Kak Aden gimana? Sumpah menurut aku persis banget sih, karena dulu SMA itu aku ambisius kan, kayak aku tuh selalu kayak aku harus jadi nomor satu, aku harus juara satu gitu kan. Jadi kayak kadang tuh aku pasti ngebanding-bandingin kayak yang temen aku, temen aku ini lebih tinggi nih nilainya di sini, kok aku jelek ya. Itu pasti kayak kita pressure sendiri gitu kan, and it's kind of negative sebenarnya buat kita. Betul banget.
Tapi alhamdulillahnya di perkuliahan ini aku lebih kayak fokus ke prosesku sendiri. I know kayak mungkin Akbar nilainya 100 aku 50 gitu. Aku kayak yang kayak ya udahlah. Mungkin aku di matkul lain lebih gede dari dia gitu kan. Sekarang tuh lebih kayak apa ya, lebih berdamai mungkin ya. Kalau dulu kita lebih ambisius, sekarang aku lebih fokus sama prosesku sendiri. Oke, berarti dua-duanya jawabannya sama nih. Nah, menurut kalian pelajaran apa sih yang paling berkesan yang kalian dapat di PRASU ini, apalagi di accounting? Setelah kalian menjalani berapa semester nih? 5. 5 sekarang. Udah 5 semester. Ya udah 5 semester guys. Bentar lagi sudah. Aduh, jangan diomongin dulu. Ya, belum siap. Banget ya kakak-kakak. Apa nih yang paling berkesan nih? Apa ya, Den? Apa ya sebenarnya? Berkesan ya mungkin ini masuk gak ya? Kayak dulu tuh aku pas SMP aku tuh sering banget ikut organisasi. Kayak dulu tuh aku ikut OSIS, aku ikut PASUS, aku ikut Paskibra. Pokoknya banyak banget deh. Aktif ya. Aktif banget. Tapi pas SMA itu aku benar-benar nggak ngikutin apapun. Jadi benar-benar nggak ngikutin OSIS, nggak ngikutin ekskul tuh nggak. Aku cuman ekskul 1, itu pun di akhir aku kuliah SMA. Nah, yang paling berkesan di aku saat perkuliahan ini itu tuh mungkin pas perkenalan Puma. Wow. Cerita dong, ada apa organisasi. nih? Spill Jadi dong. emang sebenarnya pas SMP itu mungkin I kinda have a trauma gitu sama organisasi-organisasian. That's why SMA tuh dulu aku nggak ikut organisasi apapun karena aku kayak ibarat kata takut kan. Nah, aku mulai tertarik lagi organisasi dan kayak menurut aku berkesan, kenapa Puma ini berkesan banget di hidup aku di selama perkuliahan ini. Karena menurut aku kayak wah gila sih, ini Puma kayaknya bukan kaleng-kaleng ibarat kata, kayak maksudnya bukan yang dulu mungkin OSIS tuh sempet banyak masalah social lili gitu-gitu. Nah menurut aku di Puma itu enggak kayak gitu. Makanya pas perkenalan Puma aku merasa kayak yang wah ini kayaknya cocok sih, aku coba lagi. Dan aku memberanikan diri kan untuk masuk Puma. Itu sih menurut aku berkesan banget karena setelah masuk Puma itu aku jadi lebih baik. Menurut aku pribadi. Berarti yang paling berkesan itu adalah Puma di sini. Betul. Karena iya jujur Puma itu gak ada senioritas kayak Betul, gitu. betul. Pasti Betul. kebanyakan yang trauma sama organisasi itu tuh kayak gitu kan, kayak seniornya yang Betul sih. banget sih yang dulu kayak harus banget dihormatin, digalakin gitu-gitu. Enggak, Puma itu enggak kayak gitu. Senior itu perlu dihormati, perlu dihargai, tapi enggak yang seniornya yang enggak gimana. Iya betul, nggak yang kayak gini ya. Iya, Enggak, kayak marah-marah. enggak. Tiap lewat harus tunduk. Harus salim Iya, gitu. harus salim, Oh, harus hai Kak, harus kayak gitu, enggak kayak gitu. Kalau dari Kak Akbar apa nih yang paling berkesan di PU? Tadi aku mikir sih, mungkin aku kayak sama kayak Aden ya. Cuman kalau dari aku sendiri, dulu jujur aku nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Sebenarnya ada satu, mungkin tim inti pramuka, tapi itu nggak sampai kayak aktif banget lah sampai sekarang. Sampai akhirnya aku di kuliah ini aku sadar kayak misalkan kayaknya aku harus ikut organisasi nih, kayak misalkan apa sih yang bakal aku dapetin ya. Akhirnya aku coba, betul nih kata Kak Aden. Waktu itu aku mencoba untuk masuk Puma, kayak misalkan aku nggak ada ekspektasi apa nih kayak di Puma, kayak bakal jadi famous atau misalkan apa gitu kan. Karena kayak gitu nggak sih kayak dulu. Sumpah kalau di sekolah aku dulu SMA itu kalau misalkan kalian anak OSIS kalian tuh terkenal guys, bener-bener kayak Oh iya betul sih. anak OSIS undangan terkenal gitu loh. Iya. OSIS gitu ya. Iya, soalnya dulu aku gitu, kayak misalkan, oh lu bukan OSIS ya, betul lu nggak terkenal gitu. Makanya gua kayak ya udah nggak Itu apa-apa. tuh brainwash banget ya dulu ya. Ya gue siswa biasa, kenapa gitu kan. Terus akhirnya pas masuk Puma, aku sadar banyak banget kesan yang berkesan di aku, kayak misalkan pertemanan. Tadi senioritas yang bilang Eci, bener sih jujur. Pas aku pertama kali masuk Puma tuh kayak gila, ini baik-baik banget kakak-kakak. Iya Gila sih. betul banget. Terus juga kayak misalkan aku bandingin sama temen aku ya yang di sini juga sebenarnya. Mereka tuh kayak ya masih adalah senioritas gitu kan. Cuman aku bersyukur banget di accounting ini nggak ada sama sekali. Betul. Keren banget emang Kalian kalian. harus masuk Prioritas ya, Puma guys. Harus cobain Promosi masuk nih, Puma. promosi kita nih. Promosi Puma ini. Oke, menurut Kak Akbar dan Kak Aden, tantangan yang kakak lewatin ini tuh lebih banyak ngebentuk cara pikir atau ngebentuk mental? Kalau aku ya, kalau aku of course pola pikir dan mental. Kenapa? Karena pertama pola pikir, karena banyak banget nih tantangan yang ada yang menusuk kita, yang menghalangi kita. Itu bisa mengubah pola pikir kita yang menjadi misalkan kalian hilang arah atau misalkan kalian nggak tahu nih apa, tiba-tiba kalian jadi
tahu jalan yang lurus dan juga tahu hal yang baik yang mana. Terus juga tadi apa sih? Lebih ke Lupa sumpah. ngebentuk mental atau ngebentuk cara pikir. Nah, tadi kan Dua-duanya pola sih pikir ya kan. sebenarnya. Terus Iya kalau kan? mental menurut aku yang tadi kita kan di Puma ini mungkin capek mental maupun capek fisik. Ya di situ juga kebentuk mental kita yang dulunya mungkin agak ciut, kayak misalkan nggak punya keberanian diri, tapi pas masuk Puma ini jadi meningkat skill kita. Itu sih kalau dari aku. Paham sih, paham. Keadaan gimana? Sebenarnya sama ya, aku juga merasa kayaknya pola pikir aku juga mulai berubah dari yang dulunya mungkin lebih childish, mungkin sekarang lebih kayak adulthood gitu. Tapi 20s. kalau kita bicara kalau kalau kita bicara tentang akhir-akhir ini, I think mental sih. Kenapa tuh? Mungkin ini sih sebenarnya. Kalau dulu tuh mungkin kayak emang sekarang mungkin beda jabatan juga kali ya. Kalau dulu kan kita anggota biasa nih. Kayak aku Trea biasa gitu kan. Sekarang Iya, sekarang HOD nih. Ibarat kata mungkin tanggung jawabnya. HOD. Ini juga. Ini dua-duanya Sama, HOD juga. Puma. Gue pengen ngomong lagi abis ini boleh nggak? Oh iya boleh. Habis ini HOD, CNO. Iya, Oke. Iya. Mungkin karena sekarang beda tanggung jawab ya. Karena dulu kan bebannya mungkin kita masih, Kak, aku nggak paham ini. Kak, aku nggak paham ini. Kak, aku nggak paham ini. Kayak dulu tuh aku merasa ternyata tuh kayak benar-benar yang ternyata gampang kok. Santai Gampang, kok. santai kok. Begitu jadi HOD, loh, sadar. Kok banyak ya? Ternyata banyak kerjaan, banyak beban. Maksudnya beban tanggung jawab ya. Karena kan dari kemarin juga ternyata kayak lagi banyak revisi-revisi. Padahal dulu tuh aku jarang buat revisi loh. Sumpah, sekarang ternyata banyak sekali revisi-revisinya. Terus sekarang aku juga punya tanggung jawab sama anak-anak aku. Jadi menurut aku lebih melatih mentalnya tuh sekarang sih. Karena kan sekarang aku jadi kayak berpikiran kayak aku harus bisa nih membimbing anak-anak aku harus bisa jadi tameng anak-anak aku harus bisa ibarat kata apa ya? Harus Membimbing. ya pokoknya membimbing gitulah ya. Gitu sih. Makanya mental tuh lagi dilatih Berarti banget. HOD ini mental baja guys. Kak Akbar gimana? HOD CNO. Setelah Siapa? mendengar Aden, setuju sih. Sekarang kita langsung membahas mental. Member-member CNO. Baik kok. Aduh banyak lagi di sini. Aduh jangan tiba-tiba dijegat ya. Ya sih, setuju banget. HOD tuh pasti mikirin member-membernya juga. betul, Satu langkah tuh pasti berpengaruh nggak ke diri kita sendiri juga. Betul. Nggak Yang ke- lain. Iya pasti ke member-membernya juga. Betul. Oke, kalau plan kalian nih nggak sesuai, kalau sekarang realita nggak sesuai dengan plan kalian, itu tuh kalian bakal mikir ternyata ini gagal atau langsung berpikir oh ini proses kok gitu. Ini dalam ya pertanyaannya. Iya dalam ya Iya, Dip. Dari kalian Boleh. Sebenarnya tentang hal itu ya, kan itu balik lagi ke masa SMA aku, dimana aku kan plan awalnya kan pengen jadi ahli gizi, dokter atau kayak pokoknya berbau IPA lah ya. Nah dari situ sih karena nggak sesuai plan, sekarang aku jadinya akuntansi. Menurut aku nggak ada gagal seperti itu ya, karena kan buktinya sekarang aja aku ini sih masih ada kan di sini dan menurut aku sukses kok di sini di bidang ini. Jadi walaupun emang gak sesuai jalan, menurut aku kita tuh masih tetap sukses gitu. karena mungkin ya bukan rencana kita, rencana Tuhan yang Betul, yang betul. ada. Berarti proses ya. Iya. Betul. Kalau Kak Akbar gimana? Ya setuju sih sama Aden, kayak misalkan kita ngejalanin proses yang misalkan gagal tiba-tiba, itu kan nggak doesn't mean kita jatuh sejatuh-jatuhnya gitu loh. Kayak misalkan siapa tahu itu jadi pelajaran buat kita, terus kita buat proses yang lainnya yang ternyata bisa lebih sukses lagi. Terus kayak misalkan yang tadi aku bilang, kalau misalkan kalian lagi sejatuh-jatuhnya gitu, kalian gak usah mikir kayak aduh prosesku gagal nih. Kalian sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Betul, ibarat kata jalan tuh nggak cuman kita lurus doang, tapi kita tuh ada persimpangan 2 arah, 3 arah. Nah Benar-benar. itu sih. Karena kayak apapun yang terjadi kan itu juga proses kan. Betul, betul Bisa banget. dijadiin pelajaran juga. Dan keadaan itu nggak berjalan sesuai harapan, biasanya kakak-kakak ini butuh waktu berapa lama buat nerima? Atau sekarang udah kayak ya udahlah terima aja. Kalau dari aku ya, udah gede gini lah ya. Maksudnya kayak Alright. kayak realistis lah ya, kayak misalkan ya aku kalau dari aku sendiri ya, aku misalkan lagi gagal atau misalkan ujian aku nilai kecil atau gimana, aku nggak sampai seharian sih kayak langsung down gitu. Mungkin setelah 1 jam aku down, terus mungkin 2 jam lagi udah aku tinggal happy aja, udah nggak mikirin lagi tuh kayak aduh
jadi gue ngapain nih, nilai gue jadi bisa jelek banget gitu. Hmm. Kayak Udahlah udahlah, ya, ya. lalu juga nggak ada yang bisa dirubah ya. Iya, Tinggal ke depannya aja itu gimana. Kalau buat aku ya sebenarnya aku lebih keterbalikan mungkin ya, karena aku tuh tipe yang kayak aduh kepikiran banget gitu loh. Jadi sebenarnya aku kayak aku dapat 50 nih, aku kayak aduh kenapa sih, kenapa gue bisa sampai 50 gitu loh, kayak berpikir kayak yang benar-benar kayak yang aduh harusnya gue belajar lebih lama, aduh harusnya gue belajar ini, aduh harusnya aku belajar ini gitu sih, lebih terbalik. Cuman I feel like akhir-akhir ini aku lebih yang kayak ya udahlah 50 gede cuy. Bagus cuy menurutku. Jadi kayak yang akhir-akhir ini aku lebih yang kayak ya udah, kalau misalkan emang aku ternyata dapetnya 50, ya next time aku harus belajar lebih giat lagi, gitu aja sekarang. Karena nggak ada yang bisa maksudnya disesalin pun nggak ada yang bisa diubah. Betul, nggak ada yang bisa Iya, diubah. nggak bisa diubah, iya. Yang bisa kita ubah adalah future kita kan, Bener, betul. gimana gitu. Nah, kalau kalian bisa balik ke diri kalian awal masuk Pres-U nih, apa sih yang pengen kalian bilang ke diri kalian? Dari Akbar dulu. Ya, apa ya? Mungkin kalau dari aku, mungkin kan dulu aku masih lugu, masih Sekarang seventeen. udah. Enggak sih, enggak setua itu, gila. Sekarang udah opa. Ya, Sekarang udah pokoknya 20. Udah 20. Enak aja belum. Oh Berapa my. sih? 19. Secret dulu. Iu. Lupa. Ayo. Pokoknya dulu kan kita masih SMA, masih 17 tahun ya. Mungkin aku dulu pikir masih lugu, masih yang kayak polos, masih nggak tahu apa-apa. Dan di situ aku benar nggak ada planning sama sekali pas kuliah. Misalkan kayak orang-orang mungkin kayak, aduh gua harus les nih, gua harus belajar giat supaya nanti di kuliah gua nggak ngangong-ngangong. Cuman kalau aku beda, nggak tahu kenapa aku dulu kayak santai banget. Kayak misalkan dulu aku, mungkin karena spoiler dari kakak-kakak yang dulu udah kuliah ya, mereka tuh ngomong kayak gini, kuliah gampang kok, kayak misalkan kamu cuman kuliah 3-4 jam. Dari pikiran aku kan kayak, wah gampang banget, ini mah kayak les nggak sih? Terus aku kayak mikir kayak, oh ya udah kalau gitu aku ya udah santai aja kan. Ternyata pas masuk kuliah nyatanya beda. 3-4 jam itu bisa berlarut sampai 12 jam ya nggak sih? Betul Gila, sih. iya. Benar-benar. Betul, kayak aduh ini kapan selesai? Iya. Lama banget gitu. Kalau keadaan gimana? Sebenarnya sama sih. Sumpah kalau misalkan aku bisa balik ke diri aku yang lalu ya kayak belajar gak sekarang? Belajar, sumpah belajar. Apa yang POA kayak apa kayak belajar gak belajar sumpah. Karena dulu tuh aku juga sama kayak yang gampang. Cuman sekitar akuntansi doang, gampang. Mikirnya kayak gitu karena kayak walaupun emang aku nggak ada ibaratnya nggak ada perbekalan akuntansi ini, aku tuh udah dikasih tahu sama abangku yang kebetulan akuntansi PU juga. Jadi dia ngomong gampang kok gampang. Nah masalahnya lupa kalau dia jenius dan gue medium. Jadi kayak yang iya juga ya kenapa gue ngikutin lo gitu. Jadi kayak belajar ya, ada ini ya belajar sekarang gitu. Harusnya seperti itu. Oke, ada satu hal nggak yang pengen Kak Akbar dan Kak Aden pahami lebih cepat waktu awal kuliah dulu? Ya tadi sih tuh Den ya, kayak misalkan materi akuntansi Materi mungkin. akuntansi, Basic Masih ya paling berarti basic. dipahami dulu ya. Karena Terus, iya benar. enggak Kak. Terus juga kan kalau di PO ini bahasa Inggris ya, kayak dulu kan pas Oh SMA iya. aku negeri Iya, benar, dan benar, juga bahasa benar, Indonesia. Apalagi kalau akuntansi Indonesia kan kita harus translate dulu ke Inggris. Iya. Kayak waktu itu aku agak shock ya pas masuk Presiden University, kayak akuntansinya bahasa Inggris, accounts receivable apa ya, piutang apa utang ya, kan kayak harus translate dulu. Sedangkan dulu pas SMA kan kita cuma tahu bahasa Indonesia kayak utang, piutang, apalah gitu. Kalau Kak Aden? Kalau aku sebenarnya alhamdulillahnya ini ya, aku gara-gara dari dulu nggak ada akuntansi, jadi kan using English langsung kan. Walaupun emang kayak jadinya aku kayak lebih telat. Jadi kayak teman-teman aku yang IPS nih, mereka nilai 100, aku tuh masih kayak 50. Karena emang gak ada pembekalan kan. Jadi kayak literally belajarnya tuh pas saat itu. Nah, paling itu aja sih. Aku jadi kayak agak menyesal sebenarnya kan. Cuman ya udahlah ya. Udahlah ya. I mean Sampai kayak sini. iya, masih B tuh bagus kok. Bagus guys, bagus. Bagus, bagus udah. Ya udahlah ya. Karena toh juga sampai sekarang masih di sini. Masih di sini. Masih survive kok gitu ya. Oke, nggak terasa ya Syafa, obrolan kita udah sampai banget nih di penghujung episode kali ini. Bener banget, dari cerita tentang ekspektasi, realita, sampai akhirnya kita belajar memahami proses selama kuliah. Ya, semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa jadi teman atau mungkin bisa menjadi
pengingat buat kamu yang juga lagi ada di fase ini. Karena pada akhirnya setiap orang itu punya waktunya masing-masing guys. Jadi kalian tuh nggak perlu ngebandingin diri kalian sama orang lain gitu. Betul. Benar. Dan kita juga mau bilang makasih untuk Kak Akbar dan Kak Aden yang sudah menjadi narasumber Ya, kita, udah mau sudah berbagi banget. cerita. Dan juga makasih buat kalian yang udah nonton sampai di menit ini. Detik ini banget. Aku Ecik. Aku Syafa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.